Selamat pagi saudaraku, salam damai sejahtera untuk kita semua. Tema persendirian perlukah? Bacaan dari Ratapan 3 ayat 27 sampai dengan 28 dan 32. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Pernahkah kita bertemu orang yang meratap, maksudnya menangis disertai dengan ucapan yang menyayat hati, mengeluh dengan menangis, menjerit histeris? Seorang anak di suatu mall atau di tempat keramaian tiba-tiba menangis dan menjerit-jerit, meraung-raung, dan membuat bingung ibunya. Sang anak minta sesuatu, tapi tidak jelas apa yang dikehendakinya. Tidak jarang untuk menenangkan anaknya, ibu mencubit atau memperlakukan kasar anak itu. Dasar anak bikin malu, kata ibunya. Sikap itu bukannya memperbaiki suasana, malah memperparah situasi. Masalahnya sederhana, kancing bajunya terlepas. Kesimpulannya, anak itu mengalami temper tantrum. Kadangkala tanpa disadari, temper tantrum bisa muncul dengan tiba-tiba dan ada di tengah kehidupan orang dewasa. Bisa karena kematian mendadak atau yang lainnya, dan yang dialami orang yang kita sayangi, seperti orang tua kita atau pasangan kita, atau bahkan anak kita sendiri. Meratap dalam kitab Ratapan berbicara lebih jauh, lebih dalam dari ketidaksiapan itu. Memang kita sering hanya mengutip ayat-ayat yang indah dalam kitab Ratapan, seperti pasal 3 ayat 22 dan 23 yang indah, tapi kadangkala mengabaikan sisi indah di ayat yang lain. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita bangun keindahan ayat-ayat yang kita kutip dari sikap Nabi Yeremia dan alur pikirannya. Jauh sebelum itu, Tuhan lewat dirinya mengajak umat Tuhan untuk memperhatikan sebagai berikut. Ratapan 3 ayat 27, 28, dan 32. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Maksudnya seorang laki-laki muda, usia anak-anak. Artinya sejak masih muda, sedini mungkin memiliki jiwa dan hati untuk dekat dengan Tuhan. Memandang bukan kekayaan dan silau dengan kekayaannya, sehingga membuat hati keras dengan iri hati, dendam, bersaing, dan tidak percaya kepada Allah sang pemelihara kehidupan. 3 ayat 28. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Tidak dikatakan kalau ada beban masalah dianjurkan untuk berdiam diri. Bukan sesuatu yang mudah kalau tidak dimulai sejak kecil. Orang tua mendidik untuk berdiam diri. Mengapa memilih berdiam diri? Karena saat berdiam diri itulah hatinya belajar mengerti bagaimana orang tua membuka kejernihan pikiran dan dengan hati yang tenang memberi pengertian dan memahaminya. Ini maksud tujuan di ayat 32 berbunyi, ia menyayangi dan menurut kebesaran kasih setianya. Ayat 32, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Kebiasaan dari kecil yang baik, sejak masih muda, menolong saat dewasa nanti untuk tidak menciptakan mentalitas buruk atau kebiasaan menyalahkan atau mencari kambing hitam sasaran saat beban hidup menekan dirinya dan jauh dari hidup bersyukur. Yeremia ingin agar bangsa Israel
itu tahu bahwa ketika benar-benar secara tiba-tiba datang musibah yang berat, akan tetap masih ada hati. Mereka masih dapat berharap karena alasan-alasan berikut. Pertama, murka Tuhan hanya berlangsung untuk sesaat, tetapi kasih setianya yang besar tidak pernah berakhir. Dua, Tuhan itu baik dan pemurah kepada mereka yang menantikan Dia dalam kerendahan hati dan penyesalan. Tiga, Tuhan ingin menunjukkan belas kasihan-Nya kepada para penderita apabila maksudnya dalam menghukum mereka telah tercapai. Mereka menghadapi tanah tandus, kelaparan, sakit penyakit, bau anyir bekas darah karena bekas peperangan, bayang-bayang kematian peperangan. Namun sekarang mereka harus bertanggung jawab memulihkan kegemilangan dan nama besar kota Yerusalem. Ketika umat Israel memandang kampung halamannya setelah pembuangan, seharusnya tidak menjadi masalah bagi hati yang menggunakan waktu untuk selalu berdiam diri. Sebagai bagian dari bangsa Yehuda, Yeremia memahami kepedihan yang sedang terjadi. Ia harus menunggu sampai 70 tahun untuk pemulihan kota. Ketika berdiam diri, hati Yeremia berubah berani, memiliki harapan. Harapan itu bukan membuat hati ragu, tapi kepastian bahwa selama waktu beban itu menekan dirinya, ia tahu bahwa pengharapan itu pasti. Tuhan mengasihinya. Saudaraku, mungkin keadaan kita tidak lebih baik dibandingkan yang lainnya, namun hati ini menjadi tenang. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Berlebihankah jika Ia memberikan kasih dan pertolongannya kepada bangsa lain? Tentu saja tidak, apalagi diri kita. Keluhan yang berat dan besar kita berubah menjadi tenang, karena kasih-Nya tetap luar biasa, dan bukan berkat yang dijanjikannya besar. Bagian terbaik kita adalah Tuhan sendiri, bukan pemberiannya. Lagu berjudul You'll Never Walk Alone bukan bercerita kepedihan dan kesulitan hidup, tapi berbicara tentang judul itu sendiri, bahwa Allah beserta kita dan menjadi bagian dalam hidup kita melewati badai hidup. Di saat badai menerpa, Ia mengutus burung elar berkicau lemah dibandingkan badai, tapi masih tertangkap telinga kita karena ketajaman suaranya. God will always be with you to guide you. Teruslah maju dalam badai. Walk on, walk on. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Saya dan saudara tidak akan pernah berjalan sendiri di tengah badai. God will always be with you to guide you. Allah akan selalu beserta kita. Amin.